Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Taufan. Taufan, kenapa? Sakit. Sakit. Apa lagi? Taufan doang. Baik, sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin kami? Silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk materi kali ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Apa berpikir komputasional teh? Yaitu berpikir dengan menyelesaikan masalah yang rumit dengan menirukan cara kerja komputer logis, terstruktur dan efisiennya. Jadi berpikir seperti komputer gitu. Kita itu harus dibiasakan ya berpikir komputasional, berpikir secara sistematis, menirukan cara kerja komputer atau robot ya. Pada kegiatan sehari-hari juga kita sudah terbiasa, cuma mungkin belum tahu saja ya maksudnya berpikir komputasional. Contohnya pada saat membuat mie instan kalian misalkan ya, itu kan harus berurutan, urutannya harus sistematis ya. Mulai dari menyiapkan airnya, menyiapkan mie instannya, lalu dimasak, lalu dibumbui kan. Itu kan harus apa namanya? Harus sistematis ya, harus berurutan, tidak boleh urutannya salah, harus berurutan. Itu salah satu contoh juga ketika kalian bangun tidur setiap hari rutinitas kan itu sudah secara sistematis ya. Bangun tidur, mandi, misalkan sarapan, berangkat sekolah, atau misalkan bangun tidur langsung berangkat sekolah kan tidak ya, harus berurutan. Mandi dulu, ganti baju, sarapan, lalu berangkat ya. Kira-kira seperti itu ya yang disebut, yang dimaksud dengan kita berpikir komputasional. Ya, ini pengertiannya adalah cara kita menyelesaikan masalah yang rumit dengan menirukan cara kerja komputer logis, terstruktur dan efisien. Lanjut. Ada 4 pilar yang berpikir komputasional, 4 ciri bahwa kita berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi cara-cara berpikir komputasional itu dibagi 4. Ada ini ya, di antaranya. Kita ke yang pertama dulu, dekomposisi. Kata kuncinya apa katanya? Pecah biar gampang. Jadi kalau misalkan ada suatu masalah, contohnya membuat nasi goreng, kita harus siapkan dulu ya, dipecah menjadi bagian-bagian yang dibagi beberapa bagian supaya lebih gampang. Contohnya ini yang membuat nasi goreng, satu menyiapkan bahan itu apa saja kan, nasinya, bumbu, minyak ya. Yang kedua mengulek, memotong bumbu atau menyiapkan bumbu. Yang ketiga memanaskan wajan. 4 memasak. 5 menumis. 6 memasukkan nasi dan mengaduk. Yang ketujuh menyajikan di piring. Kalau sudah tersaji di piring sudah beres kan, sudah bisa dimakan. Jadi kalau ada suatu masalah susah itu dibagi dulu, dipecah dulu ya ke bagian-bagian yang lebih mudah. Ini salah satu contoh analoginya. Mengerti? Ya lanjut, yang kedua
pengenalan pola. Cari yang mirip, yaitu mencari kesamaan atau tren pola dalam masalah-masalah kecil tadi. Sekarang mau bertanya, kegiatan apa yang kalian lakukan setiap hari dan berulang? Apa saja? Mandi, makan, kan, ya, bangun tidur, tidur lagi sampai tidur lagi. Banyak hal-hal yang terulang kali ya, diulangi setiap hari. Jadi kan ada polanya. Kalau pagi-pagi bangun kan pasti ya, sarapan, mandi, berangkat sekolah, nanti pulang gitu kan. Ada pola-polanya ya. Jadi yang dilakukan, bagaimana mengenali pola itu, lihat aja dalam beberapa hari apa yang sama kan. Nah, itu kan kalau sama berarti gampang diamati ya polanya. Lanjut lagi. Yang ketiga, abstraksi, yaitu abaikan yang nggak penting. Di sini dicontohkan kita naik motor. Kamu perlu tahu menyalakan mesin, mengatur gas, mengerem, itu hanya pokok-pokoknya saja. Tidak perlu tahu bagaimana caranya kerja mesin, pembakaran bensin, atau kelistrikan di dalamnya. Kamu hanya fokus pada hal-hal yang penting saja ya. Jadi tidak harus tentang motor semuanya kita tahu. Yang penting kita bisa menggunakannya, terus bisa menyalakannya, bisa mengatur gas, bisa rem kan. Cukup, yang penting kita menggunakan motor itu untuk apa kan? Untuk berangkat misalkan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi hal-hal yang tidak penting diabaikan ya. Ya, kalau itu seperti itu. Lanjut, satu lagi, algoritma, yaitu resep menuju solusi. Artinya membuat serangkaian instruksi atau aturan langkah demi langkah untuk menyelesaikan setiap masalah kecil. Di situ ada contoh algoritma membuat teh manis. Diawali dengan mulai, lalu siapkan gelas, sendok, teh celup, gula, air panas, masukkan teh celup ke gelas, tuangkan air ke dalam gelas, celupkan teh berkali-kali hingga air berwarna coklat. Sesudah itu angkat tehnya, masukkan 2 sendok gula, aduk, dan teh manis siap diminum. Dan terakhir instruksinya selesai kalau sudah selesai ya. Ini kan contoh di kehidupan sehari-hari ya, membuat teh manis. Nanti kalau di codingnya atau membuat instruksi di komputer, kan instruksinya dari mulai misalkan, langsung nanti terakhir selesai, baru nanti keluar hasilnya. Tapi kalau membuat teh manis mah kayaknya rada susah ya. Tapi kalau misalkan instruksi-instruksi yang lain seperti kalau di contoh penggunaan teknologi sekarang di AI kan ya, di WA ada juga kan, di teknologi AI kita hanya memasukkan instruksi, nanti dia bisa menjawab meminta apa, asal instruksinya betul pastilah diberikan. Misalkan minta gambar boneka, pasti dikasih nanti sama AI juga boneka ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Itu kelihatan kita bahwa AI itu pintar ya, cerdas. Padahal kita sama orang siapa yang membuat? Kan manusia yang membuat, berarti manusia yang lebih pintar ya. Tapi kadang telat dari manusia makanya. Kalau misalkan komputer mah cepat, instruksi langsung. Kalau mana eta hukum banyak. Nah, itu tadi 4 hal yang harus diperhatikan tentang berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola,
abstraksi dan algoritma. Jadi berpikir komputasional itu bukan hanya untuk coding ya, untuk coding, untuk komputer, instruksi mesin, tapi juga untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus membiasakan melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan urutannya, sesuai dengan sistematikanya ya. Dan tanpa kita sadari itu sudah terjadi di kita ya. Baik, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, supaya lebih memahami, Bapak ada soal dulu ya. Buat nanti biar kalian lebih memahami. Nih. Nanti dijawab buat kelompok. Nah. Waktunya 5 menit cukup ya untuk mengerjakan kelompoknya yang dekat-dekat aja ya. Setelah depan waktunya. Oke, silakan coba pertanyaan, jawab pertanyaannya. Diskusi ya, diskusi kelompok. Ya, dengan yang dekat kelompoknya 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lima menit cukup ya untuk mengerjakan. Kalau ada yang kurang mengerti nanti boleh ditanyakan lagi.
Sudah? 1 menit lagi ya. Sudah. Mas. Ya, waktunya sudah habis ya. 5 menit tadi sudah lebih. Kita karena cuma satu ya soalnya juga. Sekarang siapa yang mau membacakan hasilnya, hasil dari kelompoknya? Kelompok 3 ya, Niki, ya silakan. Untuk dari komposisi memecahkan masalah, kami memecahkan masalah besar, menggambar segitiga menjadi masalah yang lebih kecil. Untuk menggambar sisi pertama, 2 belok untuk menggambar sisi kedua, 3 menggambar sisi kedua, Ada kelasnya. 4 belok lagi untuk menggambar sisi ketiga, 5 menggambar sisi ketiga, 6 kembali ke posisi awal. Ya, masih ada. 2. Pengenalan pola, kami menemukan ada pola yang berulang, yaitu melangkah maju lalu berbelok. Pola ini diulang sebanyak 3 kali untuk membuat sebuah segitiga. 3. Abstraksi. Kami menggambarkan detail-detail yang tidak penting. Kami tidak perlu memikirkan jenis robotnya, merek penggaya, atau cara kejamatan di dalamnya. Kami hanya fokus pada 2 perintah utama yang penting, yaitu 1. Perintah untuk bergerak maju, 2. Perintah untuk berbelok. 4. Algoritma. Urutan langkah berdasarkan sebuah hal yang di atas. Inilah langkah-langkah yang kami susun sebagai instruksi untuk membuat. 1. Pena di bawah. Posisikan pena ke bawah, menempatkan pada atas. 2. Langkah 1. Bergerak maju sejauh 5 cm. 3. Belok 1. Berbelok ke kanan sebesar 120 derajat. 4. Langkah 2. Bergerak maju sejauh 5 cm. 5. Belok 2. Berbelok ke kanan sebesar 140 derajat. 6. Langkah 3. Bergerak maju sejauh 5 cm. 7. Belok 3. Berbelok ke kanan sebesar 120 derajat untuk kembali menghadap ke arah awal. 8. Tangan di atas, angkat tangan dari kertas. Ya, sudah. Ya, tepuk tangan buat Niki. Jawabannya bagus sekali tadi dari kelompok 3 ya. Sangat detail karena tadi pertanyaan tentang bagaimana cara robot membangun segitiga ya. Yang lain setuju jawabannya? Setuju. Bagus sekali itu jawabannya. Ya cukup ya dibahasnya 1 karena pasti hampir sama, juga karena durasi waktunya 1 tidak cukup. Baik, sebelum ditutup pembelajarannya ada yang mau ditanyakan? Ya cukup ya. Kita ke kesimpulan ya sekarang. Jadi yang perlu diingat untuk materi hari ini yang 4 pilar tadi kan. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Dan kata-kata kuncinya ya, tadi dekomposisi apa? Itu yang perlu diingat. Dan berpikir komputasional itu bukan hanya pada coding, tapi untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari juga kita perlu ya berpikir komputasional. Makanya ada pembelajaran berpikir komputasional ya, coding. Itu untuk kita menyelesaikan masalah kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih untuk semuanya ya. Tepuk tangan untuk kita semua.
sudah belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.